dipersembahkan oleh Kita lanjutkan kembali spesial dialog kita, pemirsa. Pak Yudi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kita sudah punya mungkin kepentingan utama terhadap Ayora, yaitu misalnya untuk keamanan. Ya. Kemudian antara lain juga Anda menyebutkan fungsi ekonomi. Nah, kita kan akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun ini. Nah, seberapa jauh kemudian Anda tadi mengatakan bahwa kita perlu juga loh meng-switch perhatian kita ke Samudra Hindia untuk mengimbangi perhatian kita selama ini ke ASEAN dan kemudian Pasifik. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengandalkan perhatian kita ke Samudra Hindia ini kalau kita tahu bahwa kekuatan ekonomi negara-negara di Ayora sendiri itu kan sangat beragam. Kalau kita bicara ASEAN mungkin hampir sama, tapi kalau di Samudra Hindia ada Australia yang memang mungkin bagus pembangunannya, kemudian ada juga yang mungkin masih tertinggal seperti negara-negara di Afrika Timur. Nah, kemudian bagaimana strateginya ini Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Yang namanya konsep regional community, entah economic community, entah security community, itu merupakan tahap tertinggi dari regionalisme. Kalau kita sudah bisa hidup sebagai komunitas, artinya anarkis dari kelola kan gitu. Nah, alhamdulillah di ASEAN kita sudah menjadi community, sekarang community ekonomi. Ada plus minusnya tentu saja. Itu pedang bermata dua, tergantung kesiapan kita. Nah, sekarang di Indian Ocean itu belum ada sama sekali community, karena regionalismenya aja baru kita gulirkan untuk lebih intensif di Padang nanti kan gitu. Tapi trajektorinya adalah at the end of the day there should be Indian Ocean Community, walaupun entah kapan itu tercapai. Kan gitu ya Mbak ya. Nah, dengan sudah sampai community itu bagus. Yang kalau dari sisi ekonomi, sekarang ini upaya untuk membentuk ekonomi community di Indian Ocean itu masih jauh sekali. Kita baru bicara tentang PTA, Preferential Trade Arrangement, Agreement. Itu baru tahap studi. Jadi apa yang harus kita lakukan, we have to do more and better dalam arti mengembangkan Ayora ini. Tapi yang jelas, Ayora itu merupakan sumber peluang buat kita. Kita bisa menjadikannya sebagai pasar alternatif. Kan sekarang ekonomi dunia sedang susah, Tiongkok juga sudah gelatit. Jadi kita harus juga mencari pasar baru, non-traditional market, dan Indian Ocean salah satu tempat di mana kita harus jualan, saya kira. Oke, apa saja peluang ekonomi yang bisa kita harapkan dari Samudra Hindia? Oh, banyak sekali. Misalnya dengan India. Kita merupakan India itu pembeli CPO kita paling besar. Nomor 2, China, India, Pakistan kan gitu. Dan India membeli batu bara kita. South Africa itu merupakan pasar yang terra incognito buat kita. Kita harus mencoba untuk menggali peluang di Afrika Selatan, Kenya misalnya. Lalu juga di Sri Lanka, Bangladesh. Mereka itu semua sebetulnya adalah pasar non-tradisional kita. Di Afrika kan kita punya yang namanya Ayora ini, IOMA, Indian Ocean Maritime Africa. Itu dari sisi populasi jumlahnya cukup besar. Di Afrika itu sekarang saya pikir merupakan benua yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Di sana biasa negara bertumbuh 8, 9, 10, 11%. Artinya itu perlu kita dorong. Oleh karena itu kita minta Ayora di bawah kita, kalau ada forum ekonomi yang datang, jangan wakil dari Departemen Perdagangan, dari masing-masing negara. Yang mau kita hadirkan itu adalah pelaku nyata dari private sector begitu. Dengan demikian peluangnya akan muncul. Oke, baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berdialog dalam spesial dialog kami. Kami memberikan informasi mengenai nomor telepon yang dapat Anda hubungi di layar televisi Anda. Kami menanti partisipasi Anda dalam segmen-segmen kami berikutnya. Baik, saya ke Pak Rifki terlebih dahulu. Nah, tadi kan Pak Yuri mengatakan sebenarnya potensi ekonominya juga besar. Kita juga bisa mengharapkan bahwa ekspor kita bisa dapat disalurkan ke sana. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan kondisi keamanan di sana juga kan tidak sama ya. Kalau kita bicara ada Afrika, oke, mungkin dia tidak terlalu baik, tapi kalau saat ini juga Middle East juga sedang tidak baik kondisinya. Nah, kemudian bagaimana peluang-peluang kita bisa memanfaatkan? Ya, pertama tadi Anda mengatakan Indonesia kita switch dari kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara ke Indian Ocean. Kita tidak switch, ya. Kalau switch ini kan kita seolah memindahkan
perhatian kita dari kawasan Asia Pasifik dan kawasan Asia Tenggara ke Samudra Hindia. Yang kita lakukan bukan switch, tapi kita memperluas kerjasama kita, bukan hanya Asia Pasifik, tetapi juga Samudra Hindia. Karena kawasan ini, tadi Pak Yudi juga menyampaikan, potensi itu sangat besar. Bahwa di dalamnya memang ada tingkatan yang berbeda antara negara yang sudah cukup maju, cukup advance, ada juga negara yang masih kecil-kecil. Kita tidak bisa memaknai itu dalam pendekatan ekonomi yang klasik. Tetapi kita perlu melihat bahwa di dalam hubungan antar bangsa pada saat ini ada jaringan-jaringan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, dengan budaya, yang sekarang tidak bisa semuanya itu kita pisahkan satu persatu. Jadi potensi yang kita lihat selain memang secara ekonomi ada, kita juga harus bisa menggarap, karena potensi sebesar apapun kalau kita tidak bisa menggarap di dalam negeri tentu akan sulit untuk kita masuk. Peluangnya tadi Pak Yudi juga menyampaikan banyak perdagangan kita dengan beberapa negara, termasuk misalnya jumlah, kalau kita bandingkan dengan ASEAN misalkan, seluruh penduduk ASEAN itu 650 juta. Tapi kawasan Samudra Hindia penduduknya adalah 2,6 miliar. Nah, kalau melihat dari jumlah penduduk, kemudian ini kita bicara dari sisi market, sudah tergambar. Yang mau membeli sampo berapa orang, yang mau membeli sepatu berapa orang, yang mau membeli baju batik berapa orang misalnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi market, sebenarnya sangat-sanget jelas market itu. PR kita adalah menggarap market itu secara secara lebih teratur, lebih terarah lah gitu, sehingga potensi tidak menjadi potensi yang idle, tetapi dia bisa menjadi potensi yang betul-betul kita wujudkan di dalam kegiatan ekonomi itu. Itu yang ekonominya. Ya, tentu. Oke. Ya. Selain ada tadi Anda sebutkan juga soal potensi, ada juga dari perdagangan juga ada misal perikanan, energi dan pariwisata. Nah, sejauh mana kemudian kita bisa mengharapkan blue economy ini kemudian menyumbang devisa negara? Ya, blue economy ini pertama, blue economy adalah merupakan suatu pandangan atau bagaimana kita mengelola sistem ekonomi kita. Blue economy bukan hanya bicara tentang sustainability, tentang keberlanjutan, tetapi dia juga ekonomi yang tidak meninggalkan waste, tidak sekali pakai kita buang. Jadi di dalamnya ada sustainability. Di dalamnya blue economy itu kan menyangkut banyak sekali aspek. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berdimensi laut, dari itu perikanan, dari itu perkapalan, dan aspek-aspek lain pun tetap bisa kita letakkan dalam kerangka blue economy yang bersih, yang clean, yang sustainable. Itulah sebagian dari prinsip-prinsip blue economy. Jadi bukan hanya laut, kegiatan ekonomi di darat pun jika itu kita lakukan dengan prinsip-prinsip itu, maka dia akan berkaitan dengan blue economy, sehingga potensi itu sangat terbuka lebar, dan disitulah makanya kita perlu kerjasama. Kita juga perlu menanganinya dengan lebih serius lagi mengenai potensi ekonomi yang ada, karena memang kita ada keterbatasan kapasitas. Misalnya kita punya perbatasan laut yang di situ punya potensi ikan yang cukup banyak. Perbatasan wilayah laut kita, batas di luar yang berhadapan dengan Samudra Hindia ini paling tidak sekitar 3.500-an kilometer yang kita punya. Seberapa kita punya kemampuan menjaga wilayah perbatasan itu agar tidak terjadi pencurian ikan yang dan sebagainya. Jadi potensi itu akan sangat besar, tapi pengelolaan kita sendiri juga akan sangat menentukan bagaimana potensi itu bisa kita berdayakan. Oke, jadi kita sudah tahu besar sekali potensi yang bisa didapatkan oleh Indonesia dengan menjadi anggota, bahkan akan menjadi ketua dari Ayora ini. Kita masih akan lanjutkan dialog kita saat lagi. Pemirsa tetap bersama kami, Special Dialog akan kembali usai jeda.